Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Aljafaro dari BKSD 2019 Indralaya. NIM 06131181924005. Pembelajaran PKN kelas tinggi di SD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penilaian dalam kelas 5 semester 1, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran 3 PPKN. Adapun kompetensi dasar dalam mata pelajaran PPKN 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam pemerintahan. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pemerintahan. Adapun tujuannya, yang pertama dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT dan ketua RW atau kepala desa, siswa dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya yaitu ada yang pertama, penilaian pengetahuan. Adapun soal, di sini ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dengan skor 15. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai masyarakat dengan skor 15. Yang ketiga, tuliskan 5 jenis tanggung jawab. Ada skor 20. Yang keempat, tuliskan contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap Tuhan, skornya 20. Dan yang terakhir, tuliskan 4 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa dengan skor 30. Adapun kunci jawaban yang pertama, yaitu tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan atau alam, sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Adapun kunci jawaban yang nomor 2, tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Selanjutnya kunci jawaban yang ketiga, jenis-jenis tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab ini ada 5, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan yang terakhir tanggung jawab terhadap Tuhan. Kunci jawaban soal nomor 4 yaitu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah Evi mendapat tugas rumah dari ibu guru untuk dikumpulkan esok hari. Dengan diberi tugas ini, Evi harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap Tuhan yaitu ada satu Islam dan mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dengan ini mereka telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap jawaban yang terakhir pada soal nomor 5 yaitu ada 4 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa. Yang pertama yaitu tanyakan kepada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang kedua yaitu hadirilah acara pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang ketiga, perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Dan yang terakhir, catatlah jalan pelaksanaan acara pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Adapun kriteria penilaian, ada nomor soal. Kriteria penilaian ada skornya ada 0, 5, 10, dan 15. Nomor soal 1. Jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan ini, tidak mendapatkan skor. Adapun skor 5, jika peserta didik menemukan atau menemukan satu kata kunci. Skor 10, jika peserta
didik memunculkan 2 kata kunci, dan skor 15 jika peserta didik memunculkan 3 kata kunci melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pada soal nomor 2, skor 0 jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Skor 5 jika peserta didik hanya memunculkan 1 kata kunci. Skor 10 jika peserta didik memunculkan 2 kata kunci, dan skor 15 jika peserta didik memunculkan 3 kata kunci harus, tugas, dan dilaksanakan. Pada soal nomor 3 dapat skor 0 yaitu jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Skor 5 jika peserta didik hanya memunculkan 1 jenis tanggung jawab. Skor 10 jika peserta didik memunculkan 2 jenis tanggung jawab. Skor 15 jika peserta didik memunculkan 3 sampai 4 jenis tanggung jawab, dan skor 20 jika peserta didik memunculkan 5 jenis tanggung jawab. Pada soal nomor 4, jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan itu tidak mendapatkan skor. Jika peserta didik memberikan contoh yang tepat mendapat 5 skor. Jika peserta didik memberikan hanya 1 contoh itu mendapatkan 10 skor. Jika peserta didik memberikan hanya 1 contoh dengan benar itu hanya mendapat 15 skor, dan jika peserta didik memberikan masing-masing 1 contoh tanggung jawab terhadap diri dan sendiri dan terhadap Tuhan mendapatkan 20 skor. Dan pada soal nomor 5, jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan itu tidak mendapatkan skor. Jika peserta didik memberikan jawaban kurang tepat itu hanya mendapat 5 skor. Jika peserta didik memberikan 1 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa itu mendapatkan 10 skor. Selanjutnya jika memberikan 2 syarat mendapatkan 15 skor. Kalau memberi 3 syarat itu 20 skor, dan apabila lengkap 4 syarat baru diberi 30 skor. Selanjutnya yaitu ada keterangan. Jumlah soalnya ada 5, total skor 100, dan nilai hasil adalah jumlah skor yang didapat. Format penilaian pengetahuan ada nomor, nama siswa, nilai akhir, dan predikat. Predikat tersebut ada A, B, C, D. Sedang A sama dengan 10 sampai 100 sampai dengan 86, B 85 sampai dengan 70, C 69 sampai dengan 60, dan D kurang dari 60. Yang kedua yaitu ada penilaian sikap. Nama peserta didik yang saya ambil di sini ada sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab, dan ada K, C, D, S, B. Di sini merupakan K itu kurang, C itu cukup, D itu baik, dan S, B sangat baik. Kalau K itu akan mendapat hanya deskriptornya hanya terlihat 1, sedangkan C 2 deskriptor, dan B 3 deskriptor, S, B 4 deskriptor. Adapun deskriptor ini yaitu sikap disiplin. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui proses rangkaian nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keberhasilan, dan kedisiplinan. Adapun deskriptornya 1 sampai 4, 1 itu masuk kelas 2 mengumpulkan tugas untuk 3 memakai seragam sekolah sesuai tata tertib, dan 4 tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sikap yang kedua yaitu jujur. Jujur adalah perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Deskriptornya yang pertama tidak mencontek dalam mengerjakan tugas yang diberi guru, 2 mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki, 3 mengatakan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan 4 mengungkapkan pendapat sesuai yang diyakini walaupun berbeda dengan yang lain. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara maupun deskriptornya yang pertama menyelesaikan tugas dengan 2 melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan di rumah maupun di sekolah,
sini skala penilaiannya K atau kurang itu hanya 1 deskriptor yang terlihat, C 2 deskriptor yang terlihat, B 3 deskriptor yang terlihat, SB 4 deskriptor yang terlihat. Jujur, K itu hanya 1 deskriptor yang terlihat, C 2 deskriptor yang terlihat, B 3 deskriptor yang terlihat, SB 4 deskriptor yang terlihat. Dan tanggung jawab itu K 1 deskriptor yang terlihat, C 2 deskriptor yang terlihat, B 3 deskriptor yang terlihat, dan SB 4 deskriptor yang terlihat. Penskorannya ada petunjuk penskoran, yaitu penilaian penskoran sama dengan skor yang diperoleh dikali 4 dan dibagi skor maksimal. Predikat kurang apabila memperoleh skor kurang dari 1,3. Cukup apabila memperoleh skor 1,3 sampai dengan skor kurang dari 2,3. Dan B apabila memperoleh skor 2,3 sampai dengan 3,3. Sangat baik apabila memperoleh skor 2,3 sampai dengan 4,3. Yang terakhir itu adalah penilaian keterampilan. Ada di sini ada 5, yaitu tanggung jawabmu terhadap diri sendiri, tanggung jawabmu terhadap keluarga, tanggung jawabmu terhadap masyarakat, tanggung jawabmu terhadap Tuhan, dan yang terakhir tanggung jawabmu terhadap bangsa dan negara. Indikator penilaian ada 4 skor, yakni yang pertama yaitu siswa tidak dapat membedakan tanggung jawab, yang kedua siswa tidak dapat menuliskan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga dengan cukup tepat namun agak sulit dimengerti. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap Tuhan dengan cukup jelas dan mudah dimengerti. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menuliskan 5 jenis tanggung jawab dengan sangat tepat dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir yaitu ada format penilaian keterampilan. Ada nomor, nama, tabel tanggung jawab 1 sampai 4, nilai akhir dan predikat. Nilai akhir yaitu skor yang diperoleh dikali 100 dibagi 4 dan predikatnya ada A, B, C, D sama dengan yang tadi yaitu A 100 sampai 86, B sama dengan 85 sampai 70, C 69 sampai 60 dan D kurang dari 60. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penilaian